Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan chapter 5 tentang Print and Electronic Message. Topik yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, kelebihan dan kekurangan pesan tertulis, mengembangkan pesan bisnis, mengembangkan pesan elektronik atau email, pedoman menggunakan email, blog, dan situs web. Kelebihan dan kekurangan pesan tertulis. Kelebihannya yang pertama dapat direvisi dan diedit untuk memastikan mereka mematuhi prinsip-prinsip komunikasi bisnis. Yang kedua dapat dibaca ulang dan dipelajari, terlebih jika pesannya panjang atau rumit. Yang ketiga dapat memiliki nilai hukum. Yang keempat lebih terstruktur dan terencana. Yang kelima lebih tegas, jelas, dan bermakna. Kekurangannya yang pertama keterbatasan kata, dapat menjadi ambigu atau rancu, perlu pemahaman bagi penerima, tidak ada penjelasan selain yang tertulis, dan tidak dapat bertemu langsung. Lalu ada mengembangkan pesan bisnis. Yang pertama adalah perencanaan. Langkah-langkah yang diambil sebelum meletakkan kata-kata di atas kertas atau memasukkannya ke dalam komputer. Yang pertama adalah analisis situasi komunikasi. Di sini kita harus menganalisis yang pertama siapa yang akan menerima pesan, apakah dia akan menjadi penerima akhir atau pembaca perantara, kendala fisik dan politik apa saja yang akan dihadapi, apa yang perlu diketahui oleh penerima, dan tindakan apa yang saya ingin receiver saya lakukan. Yang kedua, ada membangun tujuan primer dan sekunder. Setelah menganalisis situasi komunikasi, kita akan menetapkan tujuan utama dan sekunder dari pesan. Ini akan dilakukan dalam kerangka 4 tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, pemahaman penerima komunikasi bisnis, respon penerima yang diperlukan, hubungan yang menguntungkan, dan yang terakhir, niat baik organisasi. Lalu yang ketiga, ada analisis penerima. Untuk beberapa situasi komunikasi, kita akan mengetahui penerima pesan kita dengan sangat baik, sehingga sedikit atau tidak ada analisis yang diperlukan. Dalam situasi komunikasi lainnya, kita mungkin perlu melakukan analisis penerima yang cermat dan mendetail. Jika kita memiliki banyak penerima, kita perlu menganalisis setiap orang. Misalnya, jika kita sedang menulis memo untuk 5 orang di kantor, maka analisislah pengetahuan, minat, sikap, dan kemungkinan reaksi emosional mereka masing-masing. Untuk mencapai maksud dan tujuan pesan, kita harus dapat dipahami oleh penerima dengan pengetahuan subjek yang paling sedikit, tingkat kosakata yang paling rendah, dan oposisi yang paling emosional tanpa menghina atau merendahkan penerima yang lain. Analisis kita tentang penerima akan memberi kita informasi penting tentang kosakata, minat, kemungkinan bias, dan reaksi emosional penerima. Dari analisis ini, kita dapat menentukan ide, kata, dan pendekatan yang paling baik untuk mengkomunikasikan pesan dalam situasi yang kita hadapi. Lalu, yang keempat, ada pilih jenis pesan. Pesan tertulis dapat diformat sebagai email, surat, memo, laporan tertulis, atau jenis dokumen lainnya. Selain itu, mereka dapat ditulis tangan, ketik, atau cetak. Format dan gaya akan berbeda dengan situasi. Memo digunakan secara eksklusif untuk komunikasi internal. Surat, email, dan laporan dapat memiliki audiens internal atau eksternal. Lalu ada pilih rencana organisasi. Pesan bisnis dapat diatur dengan rencana langsung atau deduktif dan rencana tidak langsung atau induktif. Kedua rencana ini memiliki banyak variasi. Rencana langsung adalah upaya untuk mencapai tujuan utama dari pesan dengan menempatkan gagasan utama dalam pembukaan. Detail yang mendukung atau menjelaskan tujuan utama mengikuti pembukaan. Sedangkan rencana tidak langsung atau terbuka pada arah netral atau pada satu titik persetujuan. Pengirim kemudian memberikan alasan pendukung atau penjelasan yang mengarah pada gagasan utama yang kemudian disajikan dalam pesan. Setelah memilih jenis pesan yang akan digunakan dan rencana organisasi untuk pesan selanjutnya, kita siap untuk menguraikan konten pesan. Lalu yang terakhir ada garis isi pesan. Dalam menguraikan konten pesan, kita mengatur ide dan informasi untuk pesan tersebut. Proses ini dapat diselesaikan di atas kertas atau di komputer menggunakan struktur garis besar tradisional seperti 1 Romawi, A besar, angka 1, atau A kecil. Poin-poin atau indentasi sederhana untuk mengidentifikasi utama dan gagasan pendukung. Saat menanggapi sebuah pesan, kita dapat melakukan
brainstorming, dan menuliskan ide-ide pada salinan dokumen menggunakan angka untuk menunjukkan urutan di mana kita akan menulisnya. Yang kedua ada buat konsep pesan dengan menggunakan catatan mental atau rekaman. Dari proses pembuatan kerangka buat draft pesannya, terapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis. Gunakan sudut pandang dan fokus pada konten. Pada tahap ini, mendapatkan sesuatu secara tertulis lebih penting daripada menghasilkan salinan yang sempurna. Yang terakhir, selesaikan pesan. Finalisasi pesan melibatkan proofreading dokumen untuk menentukan mana yang perlu direvisi dan diedit. Merevisi dan mengedit adalah proses yang serupa dengan tujuan yang berbeda. Merevisi berfokus pada konten, pengeditan berfokus pada mekanika. Selesaikan pesan itu terdiri dari yang pertama ada revisi pesan. Ketika menulis revisi pesan, kita membuat perubahan pada isinya. Untuk menentukan perubahan apa yang harus dilakukan, baca pesannya dengan keras dari sudut pandang penerima. Tanyakan apakah tujuan primer dan sekunder telah tercapai. Pastikan kita telah memilih rencana organisasi yang tepat untuk pesan tersebut dan menggunakannya secara efektif. Lalu ada edit pesan. Setelah pesan direvisi, itu harus diedit. Selama proses penyuntingan, penulis mengoreksi pesan untuk menentukan apakah benar secara mekanis. Penulis memeriksa untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam format ejaan, tata bahasa, tanda baca, ejaan, atau gaya. Lalu yang terakhir ada membaca pesan atau proofreading. Proofreading dilakukan beberapa kali selama proses finalisasi dokumen. Proofreading terjadi selama dan setelah merevisi dan mengedit. Prosesnya melibatkan A. Membaca pesan untuk mengetahui isinya, dan B. Membacanya lagi untuk ejaan, tata bahasa, dan tanda baca yang benar. Proofreading mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, jika menggunakan program pengolah kata, gunakan pemeriksa ejaan dan pemeriksa tata bahasa untuk menemukan kesalahan. Yang kedua, baca ulang salinan di layar dan cetak salinan dokumen dalam format spasi ganda. Yang ketiga, koreksi salinan dengan membaca dokumen dengan lantang dari awal hingga akhir dengan fokus pada isinya. Yang keempat, setelah selesai mengoreksi dokumen, mintalah seorang kolega atau rekan untuk mengoreksi dokumen tersebut. Yang kelima, lakukan koreksi seperlunya dan kemudian cetak ulang dokumen tersebut untuk bacaan tambahan. Selanjutnya ada mengembangkan pesan elektronik atau email. Di sini terdapat fitur-fitur penting pada email. Yang pertama adalah blok tanda tangan untuk personalisasi email. Blok tanda tangan segmented yang ditambahkan di akhir pesan. Blok tanda tangan seperti kartu nama elektronik. Mereka biasanya menyertakan nama penulis dan informasi yang terlihat pada alamat tulis kop surat, nama perusahaan, alamat surat, nomor telepon, alamat email, dan nomor fax. Juga mereka mungkin berisi hal-hal lain seperti slogan atau moto perusahaan. Blok tanda tangan harus menggunakan tidak lebih dari 5 baris. Penulis harus memilih dengan hati-hati apa yang akan disertakan dalam blok tanda tangan. Fitur yang kedua adalah buku alamat. Fitur ini menawarkan penulis kesempatan untuk menyimpan alamat email orang-orang yang sering bertukar pesan dengan mereka. Untuk mengakses alamat tersebut, penulis menggunakan analisis kode atau versi pendek dari nama. Alamat dapat dimasukkan langsung ke email yang mengurangi kemungkinan kesalahan. Konsep yang sama memungkinkan seorang penulis untuk membuat sebuah daftar distribusi, sekelompok alamat surat dari beberapa penerima, dan masukan pengenal untuk mengambil semuanya secara bersamaan. Lalu yang terakhir adalah respon otomatis. Ketika kita jauh dari kantor dan tidak dapat merespon respon otomatis, memberitahu mereka yang mengirim email kepada kita bahwa kita tidak akan dapat segera membalas. Lalu selanjutnya ada pedoman menggunakan email. Yang pertama, buat baris subjek diperhitungkan. Gunakan frasa singkat dan deskriptif untuk menyampaikan pesan Anda yang sebenarnya kepada penerima. Yang kedua, pertahankan baris tetap pendek. Beberapa sistem membatasi ruang tampilan dan kita tidak ingin baris subjek kita terpotong atau dipotong. Jika kita meneruskan pesan, ubah baris subjek untuk mencerminkan pesan yang dikirim atau itu bisa menjadi perintah yang berantakan. Yang ketiga, tutupi hanya satu topik di setiap pesan.
Membatasi diri pada suatu topik memungkinkan untuk menggunakan baris subjek secara efektif, membantu memastikan bahwa setiap item mendapat perhatian yang layak, dan memungkinkan penerima mengambil tindakan pada setiap pesan dan kemudian menghapusnya. Lalu buat pesan yang pengundang. Gunakan panjang baris pendek, paragraf pendek, bahasa percakapan, kata-kata positif, dan format tradisional. Luangkan waktu untuk memperbaiki kesalahan atau pembaca kita mungkin menganggap pesan kita sulit dibaca, seperti yang kita temukan paragraf sebelumnya. Lalu gunakan posisi dengan bijak dan pertahankan pesan singkat. Sampaikan informasi terpenting dalam kalimat atau paragraf pembuka. Jika pesan lebih panjang dari satu layar, penerima mungkin tidak akan dapat membacanya. Jika perlu, mengirimkan dokumen yang panjang melalui email, gunakan fitur lampiran. Pastikan pesan kita mengarahkan penerima ke bagian penting lampiran tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah gunakan lampiran dengan hati-hati. Tidak semua program komputer kompatibel dengan lampiran. Konfirmasikan sebelumnya bahwa penerima memiliki perangkat lunak yang diperlukan untuk mengakses apa yang kita kirim. Lalu yang selanjutnya ada tahan amarah. Jangan mengirim pesan ketika kita sedang marah atau kesal. Jika merasa perlu, tulislah teks pesannya, kemudian biarkan dan kamu istirahat setidaknya 24 jam sebelum menambahkan informasi penerima dan mengirim pesan. Lalu selanjutnya ada hilangkan emoticon. Emoticon adalah simbol misalnya senyum yang digunakan untuk mencerminkan emosi dan digunakan hanya di dalam email pribadi. Lalu selanjutnya ada tahu kapan bukan untuk menggunakan email. Karena kekurangan isyarat yang diberikan oleh bahasa tubuh, nada suara, dan lingkungan bersama, email tidak memiliki kekayaan komunikasi tatap muka atau komunikasi telepon dan formalitas atau otoritas surat. Pertimbangkan saluran komunikasi lain saat akan mengirim pesan. Selanjutnya ada pilih reply atau reply to all yang sesuai dengan situasi. Pastikan pesan Anda sampai ke audiens targetnya dan tidak ke orang lain. Lalu, tetapkan konteks untuk respon. Rekap pesan asli atau sertakan beberapa atau semua pesan asli dalam balasan. Sebagian besar program email membedakan antara teks lama dengan baru dengan menetapkan simbol lebih besar atau simbol lain sebelum setiap baris teks dipertahankan dari pesan aslinya. Lalu ada hindari rangkaian email. Membalas atau meneruskan pesan email tanpa menghapus teks yang tidak perlu dari pesan sebelumnya membuat rantai email. Rantai panjang meningkatkan kemungkinan materi rahasia atau berpotensi memalukan akan menjangkau audiens yang tidak diinginkan. Rantai panjang juga membuang waktu pembaca dan menggunakan ruang penyimpanan secara sia-sia. Lalu selanjutnya ada menghormati kerahasiaan. Jangan pernah meneruskan informasi rahasia kecuali Anda berwenang untuk melakukannya. Jika menerima salinan buta atau BCC, kenali bahwa penerima utama tidak mengetahui bahwa kita juga menerima pesan tersebut. Jangan menyebutkan pesan ke penerima utama atau orang lain. Jika tidak ingin pesan kita diteruskan ke orang lain, minta secara eksplisit agar tetap rahasia. Yang terakhir, koreksi pesan sebelum kita mengirimkannya. Sebagian besar sistem tidak mengizinkan pesan dibatalkan atau diambil setelah pengguna memberikan pengirim atau memerintah. Lebih buruk lagi, hanya perlu beberapa penekanan tombol bagi penerima untuk meneruskan pesan ke satu, beberapa, atau ribuan penerima tambahan. Selanjutnya ada blog dan website. Blog adalah salah satu jenis website yang berisi konten artikel berupa opini, pengalaman, dan informasi pengetahuan. Blog biasanya bersifat dinamis dan kontennya perlu ditambah dan diupdate secara berkala. Bisa dikatakan konten blog adalah nyawa yang menentukan sukses atau tidaknya blog. Sementara dari segi kepemilikannya, blog banyak dimiliki oleh perseorangan. Namun blog juga dimiliki oleh bisnis, perusahaan, dan lembaga untuk promosi dan strategi pemasaran. Sedangkan website adalah kumpulan halaman online yang dapat diakses menggunakan internet lewat alamat domain tertentu. Website biasanya berisi suatu informasi mengenai produk atau layanan. Karena mayoritas berisi informasi produk atau layanan, website development biasanya juga bersifat statis. Artinya, dari sisi desain website dan kontennya tidak perlu terlalu sering untuk diupdate. Dari segi kepemilikannya, website biasanya adalah untuk keperluan organisasi, sekolah, lembaga, toko online, bisnis, website company, profile, dan sejenisnya.
Yang pertama, terdapat langkah-langkah efektif untuk menulis blog, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan dan audiens untuk blog. Mengetahui apa yang ingin dicapai dan kepada siapa kita menulis akan memungkinkan kita untuk lebih fokus. Gunakan nada dan kosakata yang sesuai untuk audiens yang dituju. Yang kedua, tulis format yang tepat. Blog menggunakan gaya penulisan percakapan, edit dan revisi materi sebelum diposting, hilangkan kata-kata yang tidak perlu, dan pilih warna dan elemen yang mendukung postingan tanpa mengganggu pesannya. Jadilah otentik dan jujur, masukkan postingan dengan kepribadian, energi, dan semangat sehingga blog berkembang menjadi percakapan dengan audiens. Koreksi postingan blog sehingga memberikan kesan positif dan profesional. Lalu ada membangun kredibilitas untuk blog. Untuk memiliki blog yang kredibel, kita perlu memantaunya secara aktif dan memperbarui kontennya secara berkala. Beri kredit pada sumber apapun yang digunakan dalam postingan dan bertukar tautan dan ide dengan audiens. Tawarkan mekanisme umpan balik untuk membaca dan dengarkan umpan balik mereka. Yang terakhir, buat arsip. Saat kita mendapatkan sesuatu ke blog dan mengundang orang lain untuk menautkannya, kita harus menyimpan kata-kata secara online di tempat yang telah ditentukan tanpa batas waktu. Selalu sediakan lokasi permanen di mana masing-masing ini dapat ditemukan. Lalu selanjutnya ada 5 langkah untuk membangun situs web yang efektif. Yang pertama, tentukan tujuan dan audiens. Untuk menentukan tujuan situs web, ajukan pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa Anda menulis dokumen? Apakah Anda mencoba menghasilkan penjualan atau mencoba memberitahu pelanggan? Apakah Anda mencoba menghemat uang untuk biaya iklan? Yang kedua, apa pesan utamanya? Dan yang ketiga, siapa yang ingin Anda kunjungi di situs web? Yang terakhir, bagaimana Anda ingin pengunjung situs Anda merespon? Lalu yang kedua, kembangkan kontennya. Konten situs dapat terdiri dari materi asli atau materi yang dilengkapi dengan tautan ke situs lain. Kebanyakan orang mencari di internet, mencari informasi, situs yang hanya berisi tautan tidak akan memenuhi kebutuhan utamanya dan tidak akan sering dikunjungi. Materi yang dipersiapkan juga harus mematuhi prinsip-prinsip komunikasi bisnis. Yang ketiga, desain situs. Organisasi adalah kunci desain situs, dan garis besar akan membantu membuat situs yang mudah dinavigasi. Mengunjungi situs lain juga dapat membantu. Tema desain harus konsisten di seluruh halaman web dan tidak mengurangi isi situs web. Desain yang konsisten dapat membantu membangun identitas situs. Desain harus memungkinkan kemudahan penggunaan. Yang keempat, atasi masalah teknis. Pengguna dapat menulis HTML mereka sendiri, membuatnya menggunakan perangkat lunak komersial atau menyewa layanan komersial untuk melakukan tugas tersebut. Agar dapat diakses oleh pembaca, setiap situs harus memiliki URL dan berada di komputer yang dilengkapi perangkat lunak server dan terhubung ke internet. Jika situs web memerlukan perangkat lunak tertentu untuk melihat sebagian situs, arahkan pengunjung ke situs web tanpa perangkat lunak yang diperlukan dapat diunduh. Yang terakhir, kembangkan kredibilitas situs. Desain yang ramah pengguna dan navigasi yang efektif meningkatkan kredibilitas situs web. Pengguna web juga ingin mengetahui bahwa situs tersebut mewakili orang atau organisasi nyata, sehingga nama dan alamat harus berada di setiap halaman situs. Untuk kredibilitas maksimum, situs web membutuhkan pemeliharaan rutin. Konten situs akan menentukan seberapa sering pembaruan diperlukan, tetapi ulasan triwulanan adalah batas sebenarnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.